Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12 dan juga ayat 15. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12 dan juga ayat yang 15. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Renungan hari ini berjudul Tak Berdaya Tetapi Tetap Berdoa, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, hati Anita Bailey merasa dikuatkan ketika ia menerima pesan seseorang di media sosial mengenai putranya, Jalen. Hari ini aku melayani sebagai penyambut jemaat di gereja ketika seorang pria muda yang sedang menggendong anak menghampiri serta memeluk saya. Saya menatapnya sejenak sebelum mengenalinya dan berseru, "Jalen!"
Kami berpelukan dan mengobrol singkat. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Orang itu mengetahui masa lalu Jalen yang penuh pemberontakan. Saat itu, Anita dan Ed, suaminya, merasa tidak berdaya untuk menyelamatkan Jalen dari konsekuensi kesalahan yang diperbuatnya, sehingga ia harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Walaupun keluarga Bailey merasa tidak berdaya, mereka tidak berhenti berdoa. Begitu juga dengan Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ketika terancam oleh koalisi musuh yang membahayakan, ia menyerukan bangsanya untuk berdoa. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Serunya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa tidak berdaya atau tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi keadaan yang berjalan di luar kendali? Cobalah untuk berdoa, baik seorang diri maupun bersama saudara-saudari seiman Anda. Itulah yang dilakukan Yesus menjelang penyalibannya. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-44. Doa adalah momen yang sakral ketika orang-orang yang tidak berdaya membawa permohonan mereka kepada Allah yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat ODB, apa yang menghalangi Anda untuk membawa permasalahan Anda kepada Allah dalam doa? Lalu bagaimana Anda dapat saling menopang dengan berdoa bersama saudara-saudari seiman? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa kebangkitan-Mu, biarlah mataku tertuju kepada Yesus dan tolonglah aku yang tidak berdaya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me?
the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray, will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care.